Beberapa waktu yang lalu ada salah satu ustadz di Indonesia dan mantan murid beliau yang pernah membuat surat dan persaksian bahwa Ustadz Yazid sesat dan menyesatkan, dan saya berlepas diri dari kesesatan beliau. Padahal dia pernah salah satu dari murid yang dididik oleh Syekh Ustadz Yazid di tahun 90-an. Kemudian berangkat ke Yaman dan pulang menjadi dai. Dinasihati oleh seorang ustadz, antum ustadz datangi itu Ustadz Yazid, beliau udah sakit parah sekarang. Dan sampai beliau meninggal, antum belum sempat minta maaf. Antum akan menyesal nanti. Beberapa ustadz lain yang tulis ikut tanda tangan pernyataan itu, mereka udah pernah mendatangi beliau meminta maaf dan mereka dimaafkan oleh beliau. Apa jawaban ustadznya? Allah yashfi. Semoga Allah menyembuhkan beliau dengan sekarang lah. Sekarang beliau udah wafat. Beliau sempat minta maaf. Bukan ahli bidah. Kalau orang yang mencela beliau karena kejahilan dari orang awam, anak yakin 1000% beliau akan memaafkan. Karena kita tahu beliau. Kecuali orang yang mencela beliau dengan ilmu, apalagi orang yang pernah dididik oleh beliau, belajar di tangannya tahun 90-an, kemudian berangkat ke negeri ulama, kemudian pulang masih mampir ke rumahnya, bermalam di rumahnya, diberikan makan sehari 3 kali di rumahnya sekian hari. Justru membuat pernyataan, saya bersaksi akan kesesatan Yazid bin Jawasan, saya berlepas diri dari kesesatannya. Dinasihati oleh sebagian ustaz beberapa waktu yang lalu. Ustaz Yazid hampir meninggal. Antum datangi beliau sebelum antum menyesal nanti di hari kiamat. Masih mempertahankan gengsinya, egoisnya masih dipertahankan. Ya jangan sekarang lah, Allah yashfi. Beliau sekarang udah wafat, ya, dan anak terakhir kali mengetahui Ustaz Yazid belum memaafkan orang ini. Dan ini salah satu murid yang dianggap murid durhaka dan belum beliau maafkan. Dan surat pernyataan itu masih ada di Google hari ini. Orang masih bisa membuka itu. Pernyataan sesatnya Ustaz Yazid dan berlepas diri dari kesesatannya itu masih tersebar hari ini, masih tersimpan di Google. Sebagian yang menandatangani yang udah minta maaf dan sudah dimaafkan. Tapi ada yang belum minta maaf sampai beliau wafat. Makanya jaga lisan kita, teman. Tidak di dunia ini. Jaga lisan kita. Jaga tangan antum di dalam menulis di kolom-kolom komentar. Jangan sampai menjadi dosa syariah. Karena ada dosa dengan anak Adam itu tidak akan terhapuskan. Dan kita bahaya, dalam bahaya meskipun seorang nabi yang melakukannya. Kayak Nabi saja pernah berdiri di depan para sahabat. Siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi atau aku cambuk dan dia tidak bersalah? Tolong balaskan hari ini sebelum datangnya hari kiamat, hari di mana tidak ada lagi qisas dengan dirham dan dinar. Berdirilah seorang sahabat. Wahai Rasulullah, aku dulu pernah engkau cambuk dan aku tidak bersalah. Di mana aku mencambukmu, kata Nabi? Di perut, wahai Rasulullah. Nabi pun langsung membuka perutnya dan bersiap-siap untuk dicambuk oleh sahabatnya ini. Maka datanglah sahabat tersebut begitu dekat dengan Nabi, dia langsung memeluk dan mencium perutnya Nabi. Hanya ini yang ingin aku balas kepadamu. Kata para ulama, seorang Nabi saja takut menghadap kepada Allah dengan membawa dosa zalim kepada anak. Kami mengatakan Ustaz Yazid sesat menyesatkan dan kami berlepas diri dari kesesatannya setelah dididik sekian tahun di tahun 90-an. Dan pulang dari negeri ulama, nginap di rumahnya sekian hari, diberi makan-makan, disediakan minum, disediakan tempat tidur. Tapi tak berani minta maaf. Bahayanya sifat sombong, bahayanya sifat egois. Gengsi itu terkadang menjadi pintu menuju neraka bagi sebagian orang meskipun dia cerdas dan menghafal ribuan hadis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita dengan beliau di dalam syurganya ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir